Shalom jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di hadapan-Nya. Mari kita boleh persiapkan hati kita terlebih dahulu. Bagi di antara kita yang saat ini ada kegiatan-kegiatan yang lain, saya dari mimbar sini, saya menghimbau untuk saudara untuk boleh meninggalkannya sejenak. Marilah kita boleh datang sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik, yaitu hati kita ke hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh terlebih dahulu. Mari dengan perlahan kita bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk ikut ibadah online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Engkau mengorbankan hidupmu untuk kami ya Tuhan. Besar mulia kasih-Mu. Berikan harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan. Penebusku
pengorbananmu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Benar ya Bapa yang baik, Engkau maha mulia Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar ya Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Engkau menyurahkan darah-Mu ya Tuhan sebagai ganti dosa kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa yang baik. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Biar Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Setiap jemaat yang mengikuti ibadahnya Tuhan mendapat berkat ya Tuhan, bisa memuji Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami meminta ampun atas segala dosa kami yang telah kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan doa ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di muka bumi mengiklankan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya janji-janji Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan kepada kita. Dia menyatakan kebaikannya kepada kita. Ku percaya janjimu yang ajaib Tuhan terukir di dalam kehidupan setiap kami semua Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita menaikkan pujiannya sekali lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan kepada kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ku percaya terhadap janji-Mu yang ajaib ya Tuhan. Saat ini mungkin kami sedang dilanda pergumulan, kami sedang dilanda oleh masalah. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi permasalahan kami saat ini. Tuhan, kuatkanlah kami. Mampukan kami supaya kami boleh percaya kepada Engkau, kami tidak kehilangan keteguhan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan hidup kami, menguatkan hati kami. Karena itu tolong kami supaya kami tidak melakukan hal-hal yang lain ya Tuhan. Kami tidak sambil main HP, kami tidak sambil tiduran ya Tuhan. Kami tidak sambil melakukan kegiatan rumah tangga yang lain. Tapi kami mau serius mendengarkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan yang boleh melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pasti setuju dengan saya jikalau saya mengatakan bahwa tidak mudah menjadi seorang anak Tuhan yang mau tetap konsisten hidup taat pada Tuhan. Benar enggak? Iya. Saudara di rumah angguk-angguk kepala, saya bisa melihatnya. Iya, tidak gampang saudara. Hidup taat kepada Tuhan konsisten, enggak gampang. Kita lihat bahwa di dalam anak-anak muda ya, kehidupan anak-anak muda, tantangan zaman saudara. Dunia postmodern ini seolah-olah seperti magnet yang akan terus menarik anak-anak muda itu jatuh, bangun di dalam dosa. Menarik mereka di dalam kesenangan diri mereka. Di dalam materialisme, konsumerisme dan sebagainya. Hedonisme. Saudara, demikian juga dalam kehidupan para bisnismen bukan? Saudara mungkin kemudian mengatakan, iya susah menjadi seorang bisnismen yang mau taat pada Tuhan itu susah banget. Ya, karena saudara mungkin ada di antara saudara mengatakan, iya kita nggak mungkin bisa terus hidup lurus, terus tidak mungkin kita itu bisa hidup jujur, terus taat kepada Tuhan terus, nggak bisa. Kalau kita terus melakukan hal seperti ini, nanti kita tidak untung jadinya. Mungkin ada di antara saudara di sini yang mengikuti channel ibadah ini, yang bekerja di instansi pemerintahan. Ya. Saudara mungkin juga mengatakan hal yang sama. Oh tidak mungkinlah Pak. Ya. Tidak mungkinlah hidup kalau kita bekerja di dalam pemerintahan kita itu bisa terus taat, baik, benar. Enggak mungkin itu. Nanti anak saya makan apa kalau jujur-jujur terus? Masa depan mereka bagaimana? Saudara tidak heran kalau kita melihat bahwa ada 2 menteri kita yang pada akhirnya korupsi ya. Dan itu menurut saya keterlaluan. Karena di dalam masa pandemi seperti ini, kemudian mereka bisa melakukan korupsi. Bahkan, saudara, menteri sosial ya, dicekal, ditangkap oleh KPK karena bantuan sosial pun dikorupsi, saudara. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti ini? Yaitu, saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak menguntungkan saya. Saudara, pola pemikiran seperti itu, saudara, pada akhirnya menghambat anak-anak Tuhan itu bisa terus konsisten taat pada Tuhan, saudara. Jadi saudara, pada akhirnya saudara orang-orang Kristen itu akan melihat ketaatan kepada Tuhan itu adalah sebuah beban yang berat. Ketika pendeta, hamba Tuhan, khotbah di mimbar, ayo taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kemudian kita tuh hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena kita melihat nggak mungkin lah bisa taat, aku juga masih hidup di dunia yang berdosa. Jadi tidak salahnya kan kalau aku juga terseret ikut dalam dosa. Jadi kita hanya melihat ketaatan itu sebagai suatu hal yang mustahil, dan kalau kita mau ikuti itu adalah suatu beban yang berat sekali. Saudara, ini cara pandang yang salah total saudara. Ketika kita itu melihat ketaatan sebagai suatu beban yang berat saudara. Mungkin ada anak-anak muda yang mengikuti khotbah ini mendengarkan, iya, contoh nggak gampang untuk mau terus taat. Mau terlepas dari dosa-dosa lama, nggak gampang. Jatuh bangun terus di dalam dosa. Saudara, kita perlu ubah cara pandang kita.
melihat ketaatan ini dengan cara pandang yang benar, saudara. Nah, karena itu saudara, kita akan merenungkan tema pada hari ini, yaitu Faith of Mary. Saudara, Maria ini, dia juga pada akhirnya bisa taat kepada Tuhan. Dia taat kepada kehendak Tuhan, tetapi bukan dengan beban loh. Tetapi dia taat dengan sukacita. Taat dengan hati yang benar-benar rela kepada Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat apa menjadi kuncinya ya, saudara. Oke, karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari Lukas pasal 1, ayat yang ke-26 sampai 38. Tapi kita tidak akan membacanya dulu di depan sekaligus. Kita akan membacanya seiring khotbah berjalan ya, saudara. Nah, sekarang kita akan membaca dulu dari ayat yang 26 sampai 27 dulu. Kita baca bersama-sama, saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Saudara, perlu saya katakan dulu di sini, malaikat Gabriel itu adalah sebagai pembawa berita, pembawa pesan dari Tuhan, messenger of God. Jadi saudara, apapun yang diucapkan oleh malaikat ini, itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, saudara paham ya, jadi apapun yang diucapkan oleh malaikat ini adalah perkataan Tuhan itu sendiri, saudara. Oke, kita lanjut ya. Ayat yang ke-28 sampai yang ke-33. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi malaikat itu Gabriel bertemu dengan Maria tiba-tiba ya saudara ya, kemudian mengatakan, "Nanti kamu akan melahirkan seorang anak, kamu akan mengandung melahirkan seorang anak yaitu Yesus Kristus. Dia akan menjadi besar, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Saudara, Maria itu kaget pastinya. Terkejut saudara. Karena dia itu masih perawan, belum bersetubuh dengan Yusuf. Nah, saudara perlu ketahui, pada tradisi saat itu, wanita yang sudah mengandung tapi belum menikah itu adalah sebuah aib, ya saudara. Itu aib bagi komunitas orang-orang Yahudi. Dan wanita itu akan dicap sebagai wanita yang tercela, ya saudara. Dan itu hukumannya adalah mati, akan dirajam batu. Apalagi saat itu Maria kondisinya tuh dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Jadi dia sudah bertunangan dengan Yusuf, memang belum bersetubuh ya. Kemudian dia mengandung di luar nikah. Kesalahannya double nih. Ya. Itu hukumannya pasti adalah mati, saudara. Jadi saudara bayangkan bagaimana perasaan Maria saat itu. Ketika malaikat itu datang, "Kamu akan mengandung." Ya, kalau saudara jadi Maria, saudara yang perempuan deh, jadi Maria. Tiba-tiba malaikat bilang, "Kamu akan mengandung." Dengan konteks sosial pada saat itu, konteks budaya saat itu. Kalau ketahuan bisa dihukum mati. Gimana saudara? Saudara akan terima atau saudara akan tolak? Apakah saudara akan berkata, "Jangan aku deh, yang lain saja. Kan masih ada banyak cewek lain kan di dunia ya. Kenapa harus aku ya? Yang lain aja deh." Apakah seperti itu respon saudara? Atau bagaimana? Nah saudara, ini tentu adalah suatu hal yang tidak mudah sekali bagi seorang Maria, saudara ya. Karena itu saudara di ayat yang ke-34, Maria itu berkata pada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Kalau kita lompat ke ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah saudara, ini hal yang menarik. Ketika Maria itu tidak mengerti, dia itu bertanya sama Tuhan. Ya saudara, ini intermezzo sebenarnya ya. Tapi ini saya ingin sampaikan dulu pada saudara. Ketika saudara di dalam kehidupan, saudara tidak mengerti terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara, saudara itu boleh bertanya. Gitu ya. Saudara mesti bisa bedakan antara bertanya dengan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan Tuhan, itu cenderungnya adalah kita meragukan Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya pada Tuhan, itu tidak meragukan Tuhan. Kita bertanya karena kita nggak paham. Ya saudara, jadi ketika tidak paham, saudara bertanyalah, berdoalah kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya kepada saudara. Ada macam-macam jawaban, bentuk-bentuk cara jawaban yang dia akan berikan pada saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa malaikat itu kemudian mengatakan Roh Kudus yang akan menguasai kamu. Bagi Allah itu tidak ada hal yang mustahil. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah yang di ayat 38. Kata Maria, dia meresponi malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kenapa Maria bisa mengucapkan kalimat ini, saudara? Saudara, saya bayangkan nih, kalau saya sebagai seorang perempuan, saya menjadi posisi Maria, saya mungkin mengatakan gini, bisa beri aku waktu nggak? 1 minggu deh, nanti kamu datang lagi, nanti aku kasih jawaban. Aku mau pikir-pikir dulu. Tapi Maria enggak loh saudara. Dia langsung menjawab, aku ini hamba Tuhan, langsung. Jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan. Langsung saat itu juga. Kenapa bisa? Nah ini menariknya saudara. Meskipun Maria tahu ini bisa merugikan dirinya. Dia tidak untung loh saudara. Dari peristiwa ini. Malahan dia rugi. Dan nyawanya itu ancamannya saudara. Nah saudara, mengapa Maria bisa mengucapkan ini? Ya ini yang mau kita lihat. Karena saudara, Maria itu dia sadar posisinya. Kemudian dia sadar posisi Tuhan. Dan dia sadar posisinya di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 nih. Ini semua beda saudara. Posisinya, posisi Tuhan, posisinya di hadapan Tuhan. Saudara, posisinya itu adalah apa? Siapa saudara? Dia adalah orang biasa. Maria ini bukan orang yang terhormat, dia orang miskin saudara. Bahkan dia tahu dia orang yang berdosa. Orang yang tidak layak seperti itu. Ya, dia kemudian melihat posisi Tuhan. Posisi Tuhan itu adalah bukan pribadi yang biasa. Tuhan itu adalah pribadi yang paling mulia. Dia adalah yang maha kuasa. Tadi kan ada dikatakan juga bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya saudara, dia melihat posisi Tuhan yang seperti itu. Kemudian dia melihat posisinya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih. Dia adalah orang yang dikasih karuniai oleh Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-30 tadi ya. Malaikat itu kan berkata pada Maria, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dalam terjemahan Inggrisnya itu highly favored. Kasih karunia yang begitu besarnya, yang begitu berlimpah. Tuhan itu sudah anugerahkan kepada kamu. Saudara, Maria itu kemudian melihat dirinya, aku ini orang yang tidak layak sekali di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang sangat maha kuasa, yang sangat mulia. Dan dia memberikan kasih karunia kepadaku sehingga aku dilayakkan, sehingga aku diterima oleh Tuhan. Aku menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, posisi seperti ini ketika dia melihat saudara itu membuat dia itu menjadi taat kepada kehendak Tuhan saudara. Saudara itu Maria itu kemudian mengungkapkan pujiannya ya di Lukas 1 ayat 48. Dia mengatakan begini. Ayat yang ke-46 ya. Jiwaku memuliakan Tuhan
Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hatiku bergembira karena Allah. Ternyata saudara, yang menjadi fokus Maria itu bukanlah kepada dirinya yang untung atau rugi lagi. Ternyata yang menjadi fokus Maria saat itu adalah kasih karunia Allah. Mercy, anugerahnya yang Tuhan sudah limpahkan kepada dia. Saudara, saya mau katakan begini. Kita itu baru bisa sungguh-sungguh taat kepada Tuhan ketika kita sudah sadar betapa besar kasih karunia Tuhan itu buat kita. Jadi saudara, kita taat kepada Tuhan itu bukan karena terpaksa. Betapa sia-sianya saudara ketaatan kita itu kalau didasari dengan keterpaksaan. Jikalau itu didasari dengan beban yang berat saudara. Saudara, Maria bisa melihat Tuhan yang begitu sangat mengasihinya. Tidak mungkin Tuhan yang sudah mengasihi saya, kemudian saya masih belum taat kepada Tuhan. Tidak mungkin. Saya ingin taat, saya ingin memberikan, saya ingin membalas kasih karunia Tuhan yang sudah berlimpah dalam kehidupan saya itu. Jadi saudara, ini cara pandang yang perlu kita ubah. Kita taat kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya, karena Tuhan sudah mencintai saya. Saudara, pada abad yang ke-20, awal-awal abad ke-20, itu ada seorang jenderal. Dia itu jenderal revolusioner ya. Dia di Rusia. Dia itu sedang memimpin gerakan untuk mengadakan revolusi. Mau menggulingkan pemerintahan Tsar Rusia. Itu adalah kekaisaran Rusia pada saat itu. Hendak digulingkan. Ya saudara, nah jenderal ini bernama Jenderal Samila. Dia ditugaskan untuk memimpin gerakan. Nah, karena itu pemerintahan Tsar Rusia, kerajaannya, itu mengincar Jenderal Samila ini. Sehingga Jenderal Samila dan pasukannya itu harus gerilya ya. Mereka itu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Nah, karena mereka berpindah-pindah tempat seperti itu, mereka harus menghemat persediaan makanan mereka. Ya, jadi makanan yang sangat sedikit, mereka harus irit sekali. Nah, saudara, satu kali tiba-tiba ada pasukannya Jenderal Samila ini itu datang menghampiri sang jenderal. Dia mengatakan, lapor jenderal, persediaan makanan kita habis. Seperti itu. Ada yang mencurinya. Wah saudara, jenderal ini begitu marah besar di dalam kondisi yang sangat kesulitan begini, pasukannya atau mungkin ada beberapa rakyat yang mengikuti jenderal ini, itu salah satunya mencuri bahan makanannya. Saudara, jenderal ini begitu marah, kemudian dia itu memerintahkan, cari, tangkap, orang yang ditangkap akan dihukum 50 kali cambukan yang kuat. Saudara, akhirnya pasukan itu mencari, ya. Setelah mencari, gak lama ketemu orangnya. Nah, kemudian pasukan itu mengatakan gini, jenderal, saya udah ketemu orangnya. Tapi ini ada kabar baik dan kabar buruk. Ya, kabar baiknya adalah sudah ketemu orangnya. Tapi kabar buruknya adalah, dia adalah mamamu, jenderal. Saudara, jenderal lu ketika mendengar ternyata itu adalah mamanya, dia kaget sekali. Dia seorang jenderal yang garang, dia seorang jenderal yang sangat adil. Saudara, dia bingung, saudara. Dia sangat mengasihi mamanya. Tapi dia tidak sangka mamanya kenapa bisa mencuri persediaan ini. Saudara, hatinya itu begitu terpukul sekali. Saudara, pasukan-pasukan itu kemudian melihat dia seolah-olah mengatakan, kamu kalau tidak menghukum mama kamu, tidak mencambuk 50 kali mamamu, berarti kamu bukan jenderal yang adil, reputasimu yang adil itu akan runtuh. Tapi kemudian ada orang-orang lain juga yang menatap jenderal ini seolah-olah dengan tatapan mengatakan bahwa dia adalah mamamu. Kalau kamu mencambuk dia, maka kamu itu tidak mengasihi mamamu yang sudah membesarkan kamu. Saudara, dia terjebak dalam satu dilema. Dia harus adil tapi dia juga menyayangi mamanya. Lalu apa yang dilakukan jenderal ini? Jenderal itu kemudian hukuman tetap dilaksanakan. Tetapi jenderal ini kemudian turun, mamanya sudah dalam keadaan yang berlutut, siap untuk dicambuk. Jenderal itu kemudian melepaskan jubahnya,
Dia kenakan pada mamanya, kemudian dia merangkul mamanya, dia kemudian bilang kepada yang algojo, cambuklah aku yang akan menggantikan mamaku. Hukuman tetap dijalankan, tetapi aku yang menggantikannya. Saudara, satu pengorbanan dari sang anaknya. Saudara, coba saudara posisikan diri sebagai sang mama. Apakah saudara kemudian hari saudara masih akan mencuri? Apakah saudara masih akan melakukan tindakan pencurian? Enggak. Kenapa enggak? Karena saudara sudah diberikan kasih karunia. Karena saudara sudah dilindungi, bahkan saudara itu sudah digantikan. Seharusnya saudara yang menerima hukuman. Saudara, demikian juga saudara, memang seharusnya kita yang menerima hukuman ini. Hukuman yang kita terima bukan 50 kali cambukan saudara. Tetapi hukuman mati. Maut kekal selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah menggantikan kita. Diawali dengan kelahirannya ke dalam dunia ini yang akan sebentar lagi kita rayakan. Kemudian dia mati di kayu salib, dia disiksa mati, menggantikan, menebus kita. Saudara, satu kasih yang begitu sangat besar, satu kasih yang begitu sangat berharga. Kalau kita fokus kepada kasih yang seperti itu, saudara, tidak akan sulit untuk kita itu mau taat kepadanya. Tidak akan sulit, saudara. Tidak mungkin kita mau kembali kepada dosa-dosa lama kita. Jadi saudara, kita mau mentaati firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat mencintai kita. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Dan saudara, biarlah itu yang boleh menjadi motivasi kita. Boleh menjadi semangat spirit kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan yang mau taat. Saya rugi, tidak apa-apa. Yang penting saya taat pada Tuhan yang sudah mencintai saya. Saya tidak untung banyak, tidak apa-apa. Yang penting saya boleh menyenangkan hati Tuhan yang sudah sangat mengasihi saya. Yang penting saya tidak mengecewakan Tuhan. Kasih karunia yang sudah berlimpah bagi saya yang tidak layak ini. Saya membalasnya dengan tindakan ketaatan saya pada Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita itu juga boleh berkata seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini saudara bukan seperti budak. Saudara, budak yang kalau kita lihat seperti di Arab sana ya saudara, pembantu budak itu disiksa sedemikian rupa, atau di Korea Utara. Bukan yang seperti itu saudara. Tapi budak yang dikasihi. Hamba yang sangat dikasihi oleh tuannya. Disayangin oleh tuannya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Saudara, ada lagu kan ya. Lagu yang mengatakan seperti ini. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, biarlah kita tetap mau mengatakan ya pada Tuhan. Kita mau mengatakan ya pada Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Mari kita mau nyanyikan lagi lagu ini bersama-sama ya saudara. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mau menjawab ya kepada Engkau. Kami mau selalu menjawab ya. Tidak apa-apa, tidak masalah jikalau kami menaati Tuhan tetapi kami rugi. Kami menaati Tuhan tapi kami dipandang jelek oleh orang lain. Kami menaati Tuhan tetapi seolah-olah hidup kami tidak enak, tidak manis. Seolah-olah yang ada adalah kepahitan. Tapi kami tetap mau mengatakan ya Tuhan. Karena Engkau sudah sangat mengasihi kami. Kami mau sadar posisi kami. Kami adalah orang yang seharusnya dihukum mati. Kami orang yang tidak layak. Kami mau sadar posisi Tuhan adalah Tuhan yang sangat maha kuasa. Dan Tuhan yang baik yang sudah mengampuni kami. Bahkan yang menggantikan kami. Mati di kayu salib. Tuhan, kami ingin berterima kasih kepadamu. Tolong kami supaya kami boleh fokus terhadap anugerah-Mu itu. Bukan fokus kepada kesulitan kami untuk taat kepada Tuhan. Tapi kami memfokus betapa kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Dan itulah Tuhan yang mau menggerakkan kami. Itu yang mau terus menjadi titik fokus kami. Untuk kami mau terus taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu saat ini. Mungkin ada di antara kami yang masih terjebak di dalam dosa-dosa lama. Allah Roh Kudus mampukan kami. Kami mau taat bukan supaya kami diterima oleh Tuhan. Tapi karena kami sudah diterima oleh Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuat kami, memampukan kami hari demi hari makin serupa Kristus, makin taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau taat kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat saudara untuk hidup taat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Contoh Robin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Di sini kita belajar bersama bahwa kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa menjadi taat terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita semua. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
ini sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mungkin saat ini kami sedang mengalami badai hidup Tuhan. Ada berbagai pergumulan berkecamuk dalam hidup kami. Mungkin ada masalah-masalah yang sudah selesai, tetapi ada masalah-masalah baru yang datang, silih berganti, seolah tidak habis-habisnya. Tuhan, tetapi saat ini Tuhan, pujian ini Tuhan boleh mengajarkan kami untuk kami tidak menyerah, tidak putus asa. Karena Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi, atau pergumulan yang lain. Engkau tahu lebih jelas ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh membuka jalan, Engkau boleh memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Kami percaya itu ya Tuhan, tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami. Kami mohon Tuhan yang boleh memakai pemerintah kami dan juga perwakilan rakyat DPR, sehingga boleh sungguh-sungguh mereka memberikan terbaik bagi bangsa ini. Mereka boleh melakukan hal-hal dengan hati yang mencintai rakyat, mencintai negeri ini. Jauhkan mereka dari godaan-godaan korupsi. Jauhkan mereka dari godaan-godaan untuk mengambil keuntungan yang tidak pantas. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan saat ini bangsa kami dilanda oleh cuaca yang kurang baik. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi Tuhan. Dan masih ada dampak-dampak yang lain. Tuhan, bagi setiap korban, kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan. Bagi mereka yang sakit, kiranya mereka boleh mendapatkan bantuan obat-obatan. Biarlah mereka boleh cepat pulih ya Tuhan. Dan bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Dan menyerahkan Tuhan saat ini kepadamu, cuaca ini kiranya kami rindu dampak yang dihasilkan tidak lebih buruk lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah persembahan kami. Kami memberikan persembahan bukan supaya untuk diberkati, tetapi kami memberikan karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sekalian boleh kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita boleh mengarahkan hati kita ke hadapan-Nya. Kita akan selesai ibadah ini dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang tiada berkesudahan dari Allah Bapa, damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama beserta dengan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada 5 pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Hari Kamis ini saudara tanggal 24, jangan lupa ya saudara, kita ada ibadah malam Natal. Ya saudara, jam 7:30 malam. Nah, jadi harap saudara kita boleh mempersiapkan hati dengan baik. Saya sangat menyarankan saudara ketika jam 7:30 malam itu saudara dan keluarga sudah dalam keadaan yang siap. Dalam keadaan yang ready. Jangan ada yang sambil makan ya saudara. Karena itu saya menyarankan saudara mungkin sudah menyelesaikan makan malam saudara itu sebelum jam 7:30. Jadi saudara bisa dengan anak-anak, saudara bisa menjadi teladan juga ya buat anak-anak. Kita mau ibadah malam Natal, kita mengikuti sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Ya saudara, nah lilin yang sudah dibagikan kepada saudara itu disimpan baik-baik karena itu nanti akan dipakai, akan digunakan sewaktu terang lilin. Ya, sewaktu proses penyalaan lilin bersama nanti. Ya saudara, baik. Itu harap saudara perhatikan dengan seksama hari Kamis ini jam 7:30 malam. Kemudian saudara, tanggal 25 Desember besoknya kita tidak ada ibadah Natal. Karena kita sudah gabungkan semua itu di malamnya tanggal 24 Desember itu. Nah kemudian saudara, minggu depan tanggal 27 Desember kita ada ibadah ya saudara jam 10:30 siang dengan tema Faith of the Magi. Nah saudara, orang-orang Majus dari timur. Hari ini kita belajar tentang iman Maria yang taat karena kasih karunia Tuhan. Minggu depan apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang Majus dari timur itu? Ikutilah saudara, tetap ikuti ibadah dengan hati yang fokus sama Tuhan, tidak sambil melakukan hal-hal yang lain. Jam 10:30 siang melalui YouTube channel BCS Medan. Kemudian malam hari ini saudara kita ada Sunday Talk ya, temanya penting, yaitu adalah garam dan terang dunia. Ya, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara, ini tentu ada banyak sekali mungkin kita berpikir, oh caranya adalah begini, begini, begini. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan untuk kita mau menjadi garam dan terang dunia. Karena itu ikutilah. Ya, ikutilah malam hari ini jam 7:30 malam juga melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, tahun depan tanggal 10 Januari kita ada perjamuan kudus. Jadi bagi saudara yang mau rindu mengikuti perjamuan kudus, kita masih mengikuti secara online, live streaming. Jadi ada yang mengikuti dari gereja yang mayoritas adalah pengurus, tapi saudara mungkin akan mengikuti dari rumah. Karena itu saudara perlu daftar untuk mendapatkan roti dan anggurnya. 10 Januari. Saudara dapat mendaftarnya kepada saudara Asyong ya, di nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian tanggal 10 Januari juga saudara tahun depan, sekolah minggu sudah dibuka melalui Zoom saudara. Akan dibagi kelas kecil dan kelas besar. Jadi harap para orang tua boleh memperhatikan ya. Nah saudara juga boleh mungkin mengajak teman-teman atau saudara, keluarga yang lain, yang anak-anaknya merindu mengikuti sekolah minggu, boleh join bersama-sama dengan kami. Jam 9 pagi ya. 10 Januari jam 9 pagi. Baik, demikian saja pengumumannya. Harap saudara boleh memperhatikan dengan seksama. Baik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.